Scene dimulai dengan memperlihatkan sebuah peperangan guna memperebutkan daerah-daerah dari sebuah kerajaan yang sangat kuat yang sayang jika harus dilewatkan begitu saja dikarenakan letaknya yang sangat strategis, sangat bagus apabila dapat ditaklukkan. Hingga perang ini pun tidak lagi terhitung kerugiannya dari kedua belah pihak yang bertikai. Segala cara pun telah dikerahkan oleh masing-masing pihak yang menyerang maupun yang diserang. Hingga salah satunya tidak ragu-ragu lagi dalam menyewa para tentara bayaran guna membantu memenangi pertempuran. Tampak seorang jenderal tinggi besar yang sangat kuat dan sangat ditakuti oleh para musuh-musuhnya tengah memimpin pasukannya guna menahan laju dari serangan musuh. Ya, dia adalah Jenderal Bajuso yang selalu bisa menghalau para musuh yang berniat mengganggu kerajaannya. No, you do it. Kegalauan pun tampak melintas di muka para prajurit musuh ketika mendengar kehebatan namanya saja sudah membuat gentar hati mereka hingga tidak ada satupun yang mau maju untuk menghadapinya. Namun, tidak dengan pria ini. Show no mercy. Gouge out their eyes. Dia bernama Guts, seorang pria muda dengan pedang besarnya, dan dia adalah salah satu dari para tentara bayaran independen yang bersedia untuk maju ke medan perang. Hingga inilah yang dilakukannya. 10 pieces. What? 7 silver coins will be all yours. What a cheap bastard. Dengan mudahnya, Guts dapat menghentikan Bajuso, sang jenderal yang paling ditakuti oleh para prajurit. Pertarungan mereka pun tampaknya disaksikan oleh tentara-tentara bayaran dari kelompok elang yang dipimpin oleh seorang yang bernama Griffith. Dan inilah alur film Doraemon. Tidur siang di surga. Loh, dan inilah alur film. Keesokan harinya, setelah berhasil menguasai benteng, bendahara kerajaan nampak mulai membagi-bagikan upah sesuai dengan kesepakatan di awal dengan para tentara bayaran yang mereka sewa. Here's your 2 months' pay, and of course, there's the reward for Bazuso. Melihat kehebatan Guts dalam bertarung dengan Bajuso, sang bendahara pun bersedia membayarnya 3 kali lipat dari yang dia peroleh saat ini untuk menjadi seorang prajurit di dalam kerajaannya. Wait! I can guarantee you money and rank! Tapi, sebagai seorang yang terbiasa berkelana kemanapun dia ingin pergi, Guts tentu menolak keterikatan tersebut, walaupun dengan penawaran yang tentunya sangat menarik bagi sebagian orang. Who's next? Tidak lama dia meninggalkan benteng, tampak olehnya beberapa prajurit berkuda yang terlihat mengarah kepadanya, hingga Guts pun berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang ada dan akan terjadi pada dirinya, hingga inilah yang terjadi. Ternyata mereka ini adalah para tentara bayaran kelompok yang Griffith. Melihat kelakuan anak buahnya yang sembrono, yang bahkan Griffith sendiri pun tidak menginstruksikannya, dan karena dia tidak menginginkan para anak buahnya harus inilah yang dilakukannya. Told you so. Casca, go help him. Sang tentara yang bernama Casca segera saja datang menghadapi Guts, namun tentu saja hal itu tidaklah mudah bagi dirinya. Sesaat Guts hendak mengayunkan pedangnya ke arah Casca, tiba-tiba Griffith yang melihat Casca terdesak dan dia tidak ingin kehilangan lagi anak buah karena kecerobohan, kesombongan Korkus sang anak buah yang merasa kalau Guts bukan apa-apa dibandingkan dengan kelompok atau golongan yang saat ini dinaungi dirinya, mulai terlihat mendekati arena pertarungan. Dan ini yang terjadi.
yang siuman dari pingsannya dan betapa mengejutkan dirinya manakala What's going on here? That was for my horse. Guts mendapati dirinya berada di kelompok elang. Ternyata Griffith-lah yang telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa serta mengobati dirinya. To warm you up, she lay with you for 2 whole days. She what? I am the leader here, Griffith. Morning, Griffith. Guts pun lalu coba bertanya kepada Griffith kenapa dia tidak dirinya sewaktu di pertarungan. Tentunya kalau dia mau saat itu juga, Guts pasti sudah tamat. Mendapati pertanyaan semacam itu, Griffith mencoba menjelaskan kalau dia sangat tertarik dengan kemampuan Guts dan dia menginginkan Guts untuk dapat bergabung dengan kelompok elang. Since I first saw you, I knew I wanted you, Guts. Mendengar keinginan Griffith, ditambah rasa penasaran Guts karena dikalahkan dengan begitu mudahnya oleh Griffith, Guts lalu menerima permintaan untuk bergabung asalkan You can have whatever you want, my sword or my ass. Dengan kondisi yang tidak terluka pun, Guts sulit mengalahkan Griffith. Ditambah kali ini dia masih belum pulih 100% hingga inilah yang terjadi. From now on, you belong to me. So what? I'm a member of the Band of the Hawk now, is that it? I will have my own kingdom. Singkat waktu, 3 tahun telah berlalu dan kembali 2 pasukan besar, pasukan Maitland berperang dengan pasukan Tudor. Who can stop the march of Judah's Black Devils? That fool! Hingga di tengah-tengah peperangan, tiba-tiba masuk satu orang memacu kudanya dengan kecepatan tinggi dengan pedang besarnya yang terhunus mengarah ke kelompok Tudor dan Jenderal Keen dan hanya dengan sekali tebas Jenderal Keen di tempat. Dan tampaklah pasukan dari tentara bayaran, ya kelompok elang dengan Griffith-nya. These hawks, are they so strong? Kemenangan demi kemenangan dapat diraih oleh kerajaan Maitland dengan bantuan kelompok elangnya Griffith. Tentu, dengan keberhasilan tersebut membuat raja senang, bahkan dia memberikan anugerah gelar kebangsawanan kepada Griffith serta kehormatan untuk kelompok elangnya. Regular of His Majesty. Keinginan sang raja tentu saja mendapatkan pro dan kontra di kalangan kerajaan, tak terkecuali singkat waktu, Griffith beserta pasukannya harus menaklukkan benteng. Yang kali ini, di dalam benteng tersebut ada bersama pasukan Tudor seorang tentara bayaran yang legendaris. Selain kekuatannya yang sudah melegenda, Jod dijuluki si manusia abadi karena konon kabarnya usianya sudah 200 tahun lebih. Guts yang kini menghadapi Jod tampak terlihat kewalahan dengan kekuatan musuh. Bahkan When a monster like this can exist. untung saja Griffith datang di saat yang tepat hingga selembar nyawa Guts masih bisa diselamatkan. All to pull back. Griffith pun meminta Casca untuk menarik mundur pasukannya dari tempat tersebut dan dia akan mencoba untuk menyelamatkan Guts. Akan tetapi You can complain all you like after we escape from that monster. Guts, we have to run! Jod yang sangat marah karena pertarungannya telah diganggu oleh Griffith terlihat mendatangi Griffith dan saat dia akan bersiap untuk tiba-tiba Stop!
When this man's ambition crumbles, is when you will face your death. Entah apa yang terjadi, manakala Zod melihat kalung yang menempel di lehernya Griffith, dia pun mendadak berlalu dari tempat tersebut. A true friend and my death. Tentu saja kejadian itu pun mengejutkan kelompok elang. It's because of you! Setelah waktu berlalu, tampak Guts yang coba menanyakan perihal kalung yang menempel di lehernya Griffith. A Baelit. Actually, I got it from an old fortune teller when I was just a boy. Griffith pun lalu menjelaskan kalau Baelit dia mendapatkan dari sang peramal ketika dia masih kecil. Dan peramal tersebut mengatakan siapapun yang memiliki kalung tersebut telah ditakdirkan menguasai dunia, tapi dengan tumbal atau imbalan daging dan darah mereka sendiri. For your flesh and blood, that is. Seems your recovery is going well. Your Majesty. Saat mereka masih berbincang, tampak sang raja beserta yang lain datang menghampiri mereka. Sang raja yang mengetahui kalau Griffith terluka pada pertempuran terakhir coba menanyakan perihal kesehatan dirinya. Melihat sang raja datang, Griffith segera saja memberikan hormat, tidak dengan Guts. Mengetahui kalau Griffith baik-baik saja tentu membuat senang sang raja. Karena kemenangan demi kemenangan yang mereka peroleh tidak luput dari kerja keras Griffith beserta kelompok elangnya. Tentu saja pujian yang dilontarkan sang raja sangatlah beralasan dan sesuai dengan fakta yang ada. Akan tetapi nampaknya tidak semua orang yang menyukai hal tersebut. Singkat cerita, tampak raja beserta rombongan yang tengah melakukan perburuan. Bahkan kelompok elang pun diminta turut serta melakukan pengawalan. I'd still rather be out on the battlefield swinging this around. Griffith yang diberi tugas untuk melakukan pengawalan khusus terhadap Putri Charlotte coba untuk mencairkan suasana hati sang putri yang nampak tidak begitu menyenangi akan segala bentuk kekerasan baik peperangan termasuk berburu. Melihat keakraban itu, sang paman tentu saja tidak menyukainya. Tapi, apa boleh baut, sang kakak selaku raja telah mempercayai Griffith. Sesaat para prajurit sedang mengepung hewan buruan, tiba-tiba... Untung saja, Griffith dengan sikapnya berhasil menyelamatkan nyawa sang putri. Dan dengan perlahan-lahan, dia mencoba untuk membuat tenang sang putri. I was so terribly frightened. But you no longer seem frightened, Princess. Over here! Tiba-tiba, sebuah anak panah tepat mengenai dadanya Griffith hingga dia terjatuh. Guts dan yang lain mendapati Griffith terluka, tentu saja sangat khawatir dan marah dengan keadaan Griffith. Griffith! Untung saja panah tersebut tidak mengenai dirinya, akan tetapi tepat mengenai Baelit. It's more like the luck of the devil. Melihat akan hal itu, sontak saja semua gembira. Bahkan Guts bergegas pergi guna mengejar sang pemanah yang berniat untuk membunuh Griffith. A high price to pay for this poison. Singkat waktu, terlihat Julius yang nampak tengah melatih sang anak dengan sangat kerasnya. Tentu saja hal itu sangatlah bisa dimaklumi karena sang putra yang bernama Adonis adalah garis penerus tahta kedua. Sementara itu sang kakak yang saat ini tengah menjadi raja hanya memiliki seorang putri. Dan ternyata malam ini Griffith menginginkan Guts untuk menghabisi Julius. Entah karena Griffith ini telah mengetahui siapa sebenarnya dalam pemanah dirinya, ataukah sebuah perintah dari sang raja, atau alasan yang lain yang hanya dia yang mengetahuinya. It's dirty work and you cannot fail. Huh? Damn wind. Hey, Hassan! Dan
Tugas tersebut pun dilakukan dengan sangat baik dan sangat mudah oleh Guts. Tiba-tiba terdengar oleh Guts seorang yang nampak memasuki ruangan tersebut, hingga inilah yang terjadi. Malang sekali, Adonis sang putra pun tampak tidak sengaja terbunuh oleh pedangnya Guts. Get him! Do not let that intruder out of this house alive! Sin lalu beralih kepada kelompok elang yang tengah dijamu oleh raja dengan makanan serta minuman yang lezat, kecuali sang ketua Griffith beserta Guts yang sedari pagi tidak tampak batang hidungnya. Hey, does anyone know where Guts is? I haven't seen him since this morning. Melihat Guts yang baru saja tiba, Casca bergegas menghampiri dan bertanya kepada dirinya kemana saja Guts seharian ini. Guts segera berlalu manakala Casca mengatakan kalau Griffith tengah berada di tempat yang lain. I see. Hey! I'm not done talking to you! Ternyata Guts coba untuk menemui Griffith, tapi sebelum dia melangkah mendekati Griffith, tiba-tiba... Wait. You intend to go looking like that? I think you're amazing. I'm sure your friends are equally fascinated by you. Would you share your dream with me? Princess! Tidak lama berselang, tampak seseorang dengan tergopoh-gopoh mendatangi Charlotte dan dia memberitahukan bahwa Tell you, but your uncle, the Count, has been murdered! That can't be! Please make ready to leave, Princess! Guts, we have to go. Casca yang turut serta mendengar kabar itu pun segera saja mengajak Guts untuk kembali kepada rekan-rekan mereka. Dia khawatir pasukan Tudorlah pelakunya. Mereka telah menyusup ke dalam kerajaan. Dan film pun tamat. Bagaimana? Seru tidak filmnya? Sebuah gambaran perang walaupun dengan berbagai macam alasannya tetaplah memakan korban di antara kedua belah pihak. Pesan yang boleh kita ambil, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk hal apapun juga. Ingat, perang yang terbesar adalah perang melawan dirimu sendiri, melawan hawa nafsumu. Kalau kau sudah sanggup untuk memenangi perang melawan diri beserta hawa nafsumu, masihkah ada keinginan-keinginan untuk berperang di luar dari dirimu sendiri? Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton sampai akhir, hingga tibalah bagi saya untuk ucapkan ya, ciamik.